Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Nah, terima kasih kehadirannya. Baik, ini ya, untuk menjaga perilaku konsumen, waktu ini kita lakukan secara dari dulu ya, insya Allah ke depan bisa. Dan waktunya ini nanti kita bacakan dulu karena masih ada keperluan, insya Allah ke depan bisa lebih panjang. Baik, untuk kelompok yang presentasi ya, kelompok 5 ya waktunya ya. Iya, Kelompok Pak. 5 ada Mbak Risma, Dini, Dwi, Karina sama Fahmi. Oke, silakan. Saya bantu share screen aja ya, bercepat ya. Iya, Pak. Oke, makasih. Ini yang presentasi berapa kelompok, Pak? Satu aja Mbak. Yang kelompok 6 ada di sini anggotanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya udah kelompok 5 dulu aja ini. Nah, kelompok dulu. Udah terlihat ya di layar ya? Terlihat, Pak. Bentar. Oke. Oke, sebentar ya. Yang presentasi wajib on cam ya, teman-teman. Ya, silakan. Saya mulai ya, Pak. Iya, mulai langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Bisa di next, Pak. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi brand image. Image atau citra adalah pandangan publik terhadap suatu perusahaan atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Citra yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga sebaliknya. Brand image atau citra merek merupakan persepsi pada suatu produk atau merek yang memiliki kesan dalam benak konsumen. Next, Pak. Indikator brand image. Yang pertama, citra perusahaan merupakan citra yang terbentuk dalam perusahaan untuk membangun image dan peranan besar dalam memberikan pengaruh terhadap keputusan konsumen sebelum membeli produk. Yang kedua, citra produk merupakan citra yang terbentuk dalam suatu produk yang meliputi atribut produk, manfaat, dan penggunaan bagi konsumen dan jaminan garansi. Jika tanpa adanya citra produk yang kuat dan bernilai positif yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen, akan sangat sulit bagi perusahaan untuk bisa menarik konsumen baru dan mempertahankan pasar yang sudah ada. Yang ketiga, citra pemakai merupakan citra yang terbentuk dalam pengguna yang menggunakan produk atau jasa berdasarkan kepribadian, status sosial, gaya hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan brand image. Yang pertama yakni sebagai identitas dari perusahaan yang akan membedakannya dengan produk kompetitor, sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Yang kedua ada sebagai alat promosi, yakni menonjolkan daya tarik dari produk itu sendiri. Selanjutnya ada membentuk persepsi konsumen dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta hal menguntungkan lainnya kepada konsumen. Yang selanjutnya ada mengendalikan dan menguasai pasar sehingga perusahaan dapat mempertahankan loyalitas konsumen. Next, Pak.
image dalam kemajuan bisnis. Yang pertama, membuat perusahaan memiliki segmen pasar serta kosnya tersendiri menjadi ciri khas pembeda dan mungkin kan menaikkan harga produk dan kualitas dapatkan konsumen. Pak, next Pak. Cara dalam meningkatkan brand image agar semakin berkembang. Yang pertama, membuat desain logo menarik. Yang kedua, melakukan kampanye iklan dan promosi berkelanjutan. Yang ketiga, menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kelima, bekerja sama dengan influencer. Yang keenam, konsistensi dalam menaikkan mutu dan berkembang menjadi lebih baik. Definisi keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mengombinasikan pengetahuan untuk memilih dua atau lebih alternatif produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas produk, harga, lokasi, promosi, kemudahan, pelayanan, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Definisi keputusan pembelian. Pilihan produk. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli sebuah produk secara alternatif yang mereka mempertimbangkan, misalnya kebutuhan suatu produk, keberagaman varian produk, dan kualitas produk. B. Pilihan merek. Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. Misalnya, kepercayaan dan popularitas merek. C. Pilihan penyalur. Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur, bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, dan lain-lain. Lanjut, Pak. D. Waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda. E. Jumlah pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu. Dalam hal ini, perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. F. Metode pembayaran. Pada saat pembayaran, biasanya konsumen ada yang melakukan pembayaran secara tunai maupun menggunakan kartu kredit. Hal ini tergantung dari kesanggupan tamu dalam melakukan suatu pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama ada faktor kebudayaan, mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Adapun faktor-faktor kebudayaan yang turut mempengaruhi perilaku konsumen seperti budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Selanjutnya ada faktor sosial. Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi keputusan pembelian antara lain: 1. Keluarga, kelompok acuan, kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Selanjutnya ada peran dan status sosial. Selanjutnya ada faktor pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahapan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan gaya hidup atau lifestyle, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Selanjutnya ada faktor psikologis.
Faktor yang terakhir yang mempengaruhi pilihan pembelian seseorang adalah faktor psikologis, di mana 4 faktor psikologi utama adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Ya, selanjutnya. Tadi sampai itu, Pak. Ya, perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan. Dalam situasi ini, setelah pemberian, konsumen mungkin akan mengalami ketidaknyamanan karena merasakan adanya fitur yang tidak mengenakan atau mendengar kabar yang menyenangkan. Yang ini ya, Pak, tadi. Iya, iya, Pak. Bentar, oke. Jadi sampai perilaku pembelian pengurangan ketidaknyamanan. Dalam situasi ini, setelah pembelian, konsumen mungkin akan mengalami ketidaknyamanan karena merasakan adanya fitur yang tidak mengenakan atau mendengar kabar yang tidak menyenangkan mengenai merek lain dan akan siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Selanjutnya ada perilaku pembelian karena kebiasaan. Konsumen memilih merek karena suatu kebiasaan, bukan karena kesetiaan yang kuat terhadap merek. Lalu yang terakhir ada perilaku pembelian yang mencari variasi. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan peralihan merek, akan tetapi hal ini terjadi karena konsumen mencari variasi dan bukannya karena ketidakpuasan. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Pada tahapan keputusan pembelian, konsumen dipengaruhi oleh 2 faktor utama yang terdapat di antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk seperti citra mitra, citra merek, dan kesadaran akan merek. Citra merek dapat positif maupun negatif, tergantung pada persepsi seseorang terhadap merek. Tingginya tingkat persaingan mengindikasikan banyaknya brand produk dengan jenis yang sama yang beredar di pasaran. Hal ini menyebabkan persaingan antar brand menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, perlunya untuk menciptakan brand image yang baik di mata konsumen. Brand image adalah keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Maka semakin baik citra merek produk yang dijual, semakin tinggi keputusan pembelian oleh konsumen. Lanjut, Pak. Sudah ya, teman-teman ya? Sudah selesai presentasinya? Jadi, ya, kelompok 5 Iya, Pak. sudah selesai ya tadi presentasinya? Ya, sudah, Pak. Oke, sekarang giliran saya yang tanya ya. Nah, tadi kan bahasnya tentang brand image ya, benar. Nah, kalau berdasarkan tadi kan yang dijelaskan keuntungan, keunggulan dan sebagainya ya.
Sekarang kelemahannya dari perusahaan yang menerapkan perluasan merek itu apa sih? Ya, siapa yang mau jawab? Iya Pak, sebentar. Pak, maaf tadi pertanyaannya apa, Pak? Jadi, apa sih kelemahan dari perusahaan yang menerapkan perluasan merek? Menerapkan apa, peningkatan brand image-nya. Gitu. Kan nggak semua positif, ada segi negatifnya juga. Menurut kelompok saya, Hmm. untuk kelemahan dari perusahaan yang menerapkan perluasan merek, Ya. Gimana? bakal timbul persepsi negatif konsumen terhadap produk-produk dengan merek yang sama jika produk yang baru itu gagal di pasaran. Dan adanya resiko merek kehilangan persepsinya dalam benak konsumen. Karena apa tuh Seperti Pak? itu, Pak. Kok bisa kehilangan persepsi di benak konsumen karena apa? Itu namanya brand delusion ya. Apa karena apa maksudnya? Gimana? Kok bisa kehilangan positioning yang unik di mata konsumen karena apa? Ini kelompok 5, Mbak Risma, Mbak Karina. Karena pemakaian nama merek secara berlebihan, Pak. Contohnya? Kayak misalnya Contohnya? Brand kecantikan Ya. itu meluncurkan makanan cepat saji. Nah, itu kan beda dari brandnya gitu, Pak. Nah, itu
ngebikin konsumen itu jadi ngerasa bingung sama kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan tersebut. Ya, bisa jadi. Tapi kalau misalkan dikategorikan di grup perusahaan secara tepat, misalkan ada perusahaan sabun terus memodifikasi sepatu, itu nggak apa-apa. Cuman harus ada pemisahan dari nama perusahaan hingga nama merek yang tepat juga. Jadi bukan dengan nama merek yang sama yang akan mengkaburkan pemikiran persepsi konsumen tentang overuse dari merek tersebut. Jadi ada pemisahan tentang kategori produk dengan nama brand yang tepat. Itu. Terus tadi kan disebutkan brand image juga, tapi belum disebutkan contohnya. Atau gini deh, kalau misalkan saya nyebutkan ya, merek yang terkenal dengan produk sodanya apa saat ini? Gimana, Bapak Lima? Kayak Sprite sama Coca-Cola bukan, Pak? Ya, Mas Hendra, itu persepsi image-nya Coca-Cola itu seperti apa di mata konsumen? Melambangkan apa? Maksudnya, kebahagiaankah atau apakah? Gitu. Jadi konsumen itu mengkonsumsi Coca-Cola itu melambangkan konsumen yang apa, tipe seperti apa. Itu yang nantinya akan nyambung dengan brand image dari suatu produk. Gimana contohnya nanti? Kalau Coca-Cola Hmm, menggambarkan hmm, soda yang ringan, hmm, ya, terus, menggambarkan kebahagiaan, ya. kegembiraan, dan ketulusan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi penamaan dengan sasaran konsumen itu harus korelasi ya. Gitu ya. Seperti McDonald juga kan, makanan fast food ya, gitu ya. Tapi melambangkannya mungkin kalau di mata orang-orang menengah ke atas bisa harganya murah, ya kan. Terus pelayanan cepat seperti itu. Itu yang digambarkan dalam brand image ya. Akhirnya meningkatkan kesadaran atau brand awareness dari konsumen akan suatu produk. Gitu. Oke, ada yang tanyakan kelompok 5 atau teman-teman ada yang bertanya juga? Kalau nggak ada, diakhiri dulu aja, Mbak. Kelompok 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada anggota kelompok 6 enggak ya? Ini ada Frida Afni, Grisila, Muhammad Tio Permana, M. Dhani Ramadan Haji, sama Muhammad Rasul Amin. Nah, ini ada Mas Tio Permana nih. Muhammad Tio Permana sama Muhammad Rasul Amin ya. Ada kelompok 6 ya. Ini Mas Tio atau Mas Rasul Amin.
belum submit filenya di e-learning ya, untuk file tugasnya atau file PowerPoint-nya. Oke teman-teman, ada yang ini ditanyakan? Soal seputar ini mata kuliah perilaku konsumen. Baik, ini hubung sama masih ada kepentingan ya teman-teman. Kita lanjutkan di minggu depan ya untuk kuliahnya. Jangan lupa untuk kelompok 6 dan seterusnya bisa di submit dulu filenya di e-learning ya untuk persiapan presentasinya. Baik, kalau ada tanyakan saya akhiri dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata ini. Ya, semoga berkah. Terima kasih telah mengikuti kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.